Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman akan duduk sebagai terdakwa dalam sidang perdana kasus dugaan terorisme di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Rabu pagi. Meski demikian, terdakwa tidak dihadirkan langsung di pengadilan. Munarman akan menjalani sidang daring dari Polda Metro Jaya, tempat ia ditahan sejak 27 April lalu. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan itu digelar secara tertutup karena mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 serta Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 yang menyebut identitas saksi dan perangkat sidang terkait dengan kasus terorisme dirahasiakan. Meski sidang digelar daring, 20 orang kuasa hukum yang mendampingi Munarman hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pengadilan Negeri Jakarta Timur kabarnya menunda sidang perdana kasus dugaan tindak pidana terorisme terhadap mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman. Dan saat ini sudah ada koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama. Mahardika, bisa dikonfirmasi apakah memang benar sidang perdana ini akhirnya ditunda dan apa penyebabnya, Dika? Ya, selamat siang Lady. Benar sekali, tadi Majelis Hakim akhirnya memutuskan untuk menunda persidangan sampai Rabu 8 Desember 2021 pekan depan. Hal ini terjadi lantaran ada sejumlah keberatan yang diajukan oleh pihak dari terdakwa Munarman dan juga kuasa hukumnya. Yang pertama, Munarman mengaku keberatan sidang digelar secara daring atau secara online seperti halnya yang tadi sedianya dilakukan mulai pukul 9:30 pagi tadi. Karena menurut Munarman dari penetapan sidang yang ia terima sebelumnya, sidang akan digelar secara langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Itu artinya menurut Munarman seharusnya ia dihadirkan langsung di pengadilan. Tetapi faktanya sidang digelar secara online dan Munarman tetap berada di Polda Metro Jaya, tempat ia ditahan sejak 27 April lalu. Lalu keberatan yang kedua adalah terkait dengan kuasa hukum yang belum menerima berkas perkara atau BAP dari jaksa penuntut umum. Menurut pihak dari kuasa hukum dan juga dari Munarman sendiri yang juga tadi memberikan statement langsungnya, menyatakan bahwa BAP penting untuk dimiliki oleh pihak terdakwa guna menyusun pembelaan. Sementara itu pihak jaksa penuntut umum menyatakan tidak diberikannya berkas acara tersebut atau berkas perkara tersebut dikarenakan mengacu kepada pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme yang menyebutkan bahwa saksi perangkat persidangan dilarang dibuka identitasnya atau dirahasiakan dalam persidangan kasus terorisme berkaitan dengan keselamatan ataupun juga keamanan dari perangkat persidangan ataupun juga saksi. Dan dalam berita acara atau dalam berkas perkara yang ada di pihak jaksa penuntut umum, di situ juga didapat atau terdapat identitas sejumlah saksi yang nantinya akan dihadirkan. Dan akhirnya pihak dari Majelis Hakim mengizinkan jaksa penuntut umum untuk memberikan berkas perkaranya kepada pihak dari penuntut umum pada persidangan selanjutnya atau sidang perdana yang nantinya akan dilakukan pada tanggal 8 Desember dengan agenda pembacaan dakwaan. Dan setelah dari sidang yang ditunda tadi, sebenarnya ada dua sidang lanjutan yang masih berkaitan dengan dua terdakwa lainnya, yaitu Habib Muhsin dan juga Abdurrahman Lengkong, yang juga masih dalam satu perkara yang sama dengan Munarman. Tetapi pada nyatanya kedua kasus tersebut dilanjutkan persidangannya dan pembacaan dakwaan tadi sudah selesai dilakukan. Itu artinya tidak dipermasalahkan kedua terdakwa dihadirkan secara daring. Namun khusus untuk Munarman sekali lagi sidangnya ditunda hingga Rabu pekan depan. Lady, sebelumnya kita tahu bahwa Munarman ditangkap pada tanggal 27 April 2021 setelah sepekan sebelumnya atau pada tanggal 20 April 2021 ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Penetapan tersangka ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana terorisme dalam pasal 14 dan juga pasal 15, yaitu diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme dan juga membantu ataupun juga menyembunyikan informasi dalam percobaan tindak pidana terorisme yang diatur dalam Undang-Undang
tindak pidana terorisme tahun 2018. Dan setelah 6 bulan akhirnya berkas perkara tersebut dilimpahkan ke kejaksaan dan kini akan mulai dipersidangkan dengan sidang dakwaan yang akan dibacakan pada 8 Desember mendatang. Dan dugaan tindak terorisme ini berkaitan dengan aktivitas baiat teroris di 3 kota, yaitu di Jakarta, Medan, dan juga Makassar. Sebelumnya pihak kepolisian sebelum melimpahkan kasus ini ke kejaksaan sudah mengantongi sedikitnya 2 alat bukti, yaitu bukti video kehadiran Munarman dalam salah satu aktivitas baiat di salah satu kota, yaitu di kota Makassar, dan juga keterangan atau pengakuan dari 2 saksi, yaitu merupakan simpatisan ISIS di Makassar dan juga salah satu anggota ex Front Pembela Islam di kota yang sama yang menyatakan bahwa Munarman hadir dalam acara baiat tersebut. Lady. Baik, terima kasih Mahardika Utama melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali.